Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan ini saya akan berakhlak mulia pada Allah, pada manusia, pada makhluk selain manusia, dan pada alam. Ya, kalau kita berbicara tentang akhlak mulia, bagaimana sesungguhnya kita terhadap Allah, terhadap sesama manusia, terhadap makhluk selain manusia, terhadap alam sekalipun. Maka kita ingin mempelajari dulu pengertian akhlak itu apa. Secara bahasa, ya, akhlak itu adalah bahasa Arab, ya. Akhlakun dari kata al-khulq yang artinya perangai, tabiat, budi pekerti, atau sifat seseorang. Secara istilah, akhlak diartikan sebagai sifat atau perangai seseorang yang telah melekat dan biasanya tercermin dari perilaku kesehariannya. Lalu dari sini kita menjadi paham bahwa akhlak ini dalam Al-Quran disebut dengan khuluq, ya. Bagaimana firman Allah dalam surat Al-Qalam, ya, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sungguhnya engkau, hai Muhammad, benar-benar berbudi pekerti yang agung. Nah, ini kata khuluq inilah yang berarti akhlak. Lalu akhlak itu terbagi dua. Ada akhlakul mahmudah dan ada akhlakul mazmumah. Atau ada yang menyebut akhlakul karimah, yang artinya bukan akhlak baik. Ada yang menyebut akhlakul sayyi'ah atau perbuatan tercela atau nah, perbuatan tercela atau buruk tentu berbanding beda, ya, dengan perbuatan terpuji. Misalnya perbuatan terpuji itu sopan santun, jujur, dermawan, hati, ya, adil, ya. Sementara kalau akhlak tercela itu ada kebalikannya, sopan santun, orang tidak beretika, kasar, jujur, seorang yang lawannya adalah orang yang berbohong, akhlak tercelanya. Dermawan, akhlak tercelanya itu adalah pelit, gitu kan, kikir, ya. Dan rendah hati, akhlak tercelanya adalah takabur, sombong, gitu kan. Nah, ini hanya lawan dari setiap perbuatan manusia, ada yang baik, ada yang buruk. Lalu bagaimana akhlak kita kepada Allah? Akhlak kepada Allah dapat diartikan sebagai sikap atau perbuatan yang seharusnya dilakukan oleh manusia sebagai makhluk ciptaan kepada Tuhan sebagai Al-Khaliq. Jadi akhlak kepada Allah itu adalah sikap atau perbuatan yang memang sebuah keniscayaan bagi kita untuk melakukannya, ya. Sehingga ketika kita berakhlak kepada Allah itu, kita berakhlak sebagai seorang makhluk terhadap Sang Khalik sebagai pencipta. Nah, coba kita lihat bagaimana contoh-contoh akhlak misalnya kepada Allah. Kalau kita lihat contoh-contoh akhlak kepada Allah itu, misalnya pertama, kita hanya bertauhid kepada, kita hanya mengesahkan Allah yang satu, tidak ada Tuhan selain Dia. Nah, la ilaha illa huwa, tiada Tuhan selain Dia, ya. Nah, karena itu ketika kita bertauhid dengan qul huwallahu ahad, ya, surat Al-Ikhlas misalnya dikatakan bahwa itu tidak bisa ditawar-tawar lagi, bahwa keimanan kita, ketauhidan kita hanya mengaku Allah yang satu sebagai Rabb. Lalu bagaimana lagi contoh kita berakhlak kepada Allah? Kita taat perintahnya. Apa yang Allah perintahkan kepada kita, kita laksanakan. Kita disuruh melaksanakan rukun Islam, kita laksanakan sebaik-baik rukun Islam yang 5. Ya, kita misalnya diwajibkan percaya pada 6 rukun iman, kita laksanakan itu karena itu adalah merupakan perintah Allah. Nah, lalu yang ketiga adalah contoh akhlak mulia kepada Allah itu berpositif thinking kepada Allah, berhusnuzon kepada Allah, bahwa kita tidak pernah menyalahkan Allah,
Kenapa saya tidak sama dengan kawan saya? Dia pintar, dia kaya, dia orang beruntung, hidupnya enak. Kenapa saya dari kecil hingga dewasa, hidup saya susah. Apa-apa yang saya lakukan tidak pernah berhasil dan sukses. Nah, seakan-akan kita berkata, kalau begini Allah tidak adil kepada saya. Allah tidak adil kepada saya. Kenapa ada orang hidupnya enak? Kenapa hidup saya susah? Kalau saya sudah bekerja keras dalam mencapai kehidupan saya yang baik. Nah, kalau ini yang terjadi, ya, kita suuzon kepada Allah, itu adalah contoh akhlak sayyi'ah. Tapi kalau kita berhusnudzon, berpositif thinking kepada Allah, itu adalah akhlakul karim. Apa yang Allah berikan, baik itu kesulitan maupun itu kemudahan, kita tetap berpositif thinking kepada Allah. Lalu kemudian contoh akhlak mulia pada Allah adalah kita khusyuk dalam beribadah. Ya. Pada akhlakul mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Ya. Sehingga mendapat kemenanganlah orang mukmin itu orang yang khusyuk dalam sholat. Begitu kita mengangkat tangan kita takbiratul ihram, dah kita lupakan urusan dunia kita tinggalkan sejenak pekerjaan kita dan kesibukan kita, lalu kita menghadap Allah untuk memenuhi panggilan Allah, melaksanakan fardu sholat 5 waktu atau sholat fardu 5 waktu. Lalu yang kelima, ya, contoh akhlak mulia kepada Allah adalah bersyukur, bertawakal dan bertaubat kepada Allah. Tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa. Kita berserah diri kepada Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Allah mengatakan kepada kita, bila kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, nikmat itu akan ditambah Allah. Sebaliknya, kalau kita kufur dengan nikmat, maka azab Allah sangatlah pedih. Kemudian taubat, tubu ilallahi taubatan nasuha. Taubatlah kalian kepada Allah dengan benar-benar taubat. Coba kita lihat satu persatu syukur. Syukur ini sebenarnya adalah bagian dari ibadah yang sangat penting kita lakukan. Apa yang Allah berikan kepada kita, kita syukuri itu sebagai nikmat Allah. Selama ini kita hanya mengingat bahwa syukur itu kalau kita mendapat kelebihan dan kebanyakan kenikmatan. Kita lupa bahwa Allah memberikan nikmat tidak hanya bentuk makanan. Allah tidak hanya memberi nikmat dalam bentuk harta, tapi Allah itu bisa menikmat dalam kesehatan tubuh kita, pikiran kita yang sehat, kemudian keluarga kita yang sehat. Ya. Itu juga nikmat Allah yang kita syukuri. Walaupun kita selalu standarnya untuk bersyukur itu selalu materi, ya. Kan materi itu tidak selamanya ada mendampingi kita atau ada di sekitar kita, bisa dicuri orang, nanti meninggal juga meninggalkan semua materi yang kita miliki. Tapi kalau semua yang kita miliki itu kita selalu syukuri, mau banyak mau sedikit, disinilah sesungguhnya keberkahan harta yang telah Allah berikan. Kemudian tawakal itu adalah berserah diri hanya kepada Allah. Apakah berserah diri saja kita pada Allah tanpa usaha? Tidak, kita bekerja keras dulu. Anda mahasiswa, Anda pelajar, kalau ingin sukses dalam pendidikannya, Anda harus bekerja keras, belajar. Nah, setelah belajar, saya bekerja keras, baru berserah diri kepada Allah. Saya sudah bekerja ya Allah, saya sudah belajar, semoga hasilnya baik, semoga Engkau ridhoi, Engkau mudahkan aku nanti dalam menghadapi ujian yang akan dilaksanakan. Nah, itu baru benar. Jangan hanya kita berpasrah langsung, dah saya mau dapat jodoh, mau tidak saya di rumah aja. Allah sudah ngatur jodoh saya, nggak bakal ketemu tuh seorang. Tidak akan ada itu jodoh yang datang kalau kita tidak bergaul dengan lawan jenis kita. Kita ta'aruf, saling kenal mengenal satu sama lain. Di sini arti bahwa tawakal itu berserah diri, tetapi sebelumnya harus dimulai dengan usaha. Kalau kita sudah bekerja keras, lalu nanti hasilnya kita serahkan kepada Allah. Kalau beruntung, alhamdulillah. Kalau tidak, mungkin keberuntungannya nanti Allah berikan kepada kita. Tetapi kita sudah berpasrah diri hanya kepada Allah. Taubat itu adalah ending dari perbuatan buruk yang pernah kita lakukan. Ketika kita melakukan perbuatan buruk, lalu kita sadar akan perbuatan itu karena mendatangkan dosa kepada kita, lalu kita istighfar, bertaubat.
Taubat itu seperti apa? Kita memohon pada Allah agar Allah mengampuni dosa yang telah kita lakukan, agar Allah memberikan kesempatan kita untuk bisa menjadi orang yang lebih baik lagi. Dan yang paling penting taubat itu adalah kita berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Ini taubat yang sesungguhnya. Ketika kita sudah bertaubat, ya Allah, saya sudah bertaubat, saya berjanji tidak akan jatuh di lubang yang sama, karena saya sudah menyadari akan kesalahan saya dan kekeliruan saya. Lalu kemudian akhlak kepada manusia, sesama manusia. Berbuat baik kepada sesama manusia, hablum minan nas, itu adalah penting. Relationship kita dengan sesama manusia haruslah kita jaga. Berbuat baik kepada semua manusia tanpa memandang siapa orang tersebut, apa agamanya, apa sukunya, apa kebudayaannya. Kalau memang kita berbuat baik pada semua manusia, artinya kita sudah mengangkat, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan atau humanisme atau humanism, ya. Nah, contoh-contoh akhlak kepada manusia misalnya akhlak dalam pergaulan, akhlak dalam berbicara, akhlak dalam bertamu, akhlak orang tua kepada anak, akhlak anak terhadap orang tua, akhlak terhadap tetangga dan saudara. Coba kita lihat seterusnya. Akhlak dalam pergaulan. Orang yang disenangi, orang yang memiliki teman yang banyak, biasanya orang yang mempunyai moral yang baik, akhlaknya baik, suka menolong teman yang kesulitan, suka membantu, suka memberi. Nah, ini dia telah menjaga pergaulan dia dengan sesama manusia yang lain yang ada di sekitar dia dalam pergaulan yang baik, sehingga pergaulan yang baik yang dia lakukan, yang dia jalin dengan orang lain itu membuat dia tidak terhalang untuk membantu seseorang. Kalau dia melihat kesulitan orang lain lalu ternyata dia bisa membantu, dia tak akan menanya agamamu apa, kamu orang mana, tidak, dia hanya akan menolong saja. Nah, inilah akhlak dalam pergaulan, baik dalam berbicara, ya, itu saja tidak menyinggung perasaan orang lain. Kemudian akhlak dalam berkomunikasi, ini penting. Bagaimana kita berbicara, bagaimana berkomunikasi dengan orang lain tidak menyinggung perasaan orang lain, tidak membuat orang merasa terhina, tidak merasa orang direndahkan. Karena itu akhlak dalam berkomunikasi ini penting. Pilihan kata yang kita ucapkan itu sangat menentukan. Ketika kita menghibur orang, baiklah kata-kata yang menyejukkan, jangan justru kata-kata yang mengancam atau kata-kata yang menakutkan, ya. Lalu akhlak yang ketiga, ya, kepada manusia semanusia, contohnya adalah akhlak dalam bertamu. Bertamu itu ada etikanya, ya. Dan ada etika juga sebagai tuan rumah yang menjamu tamu, ya. Jadi kalau misalnya Islam mengajarkan fal yukrimu dhaifa, itu maka muliakanlah tamumu, itu ada dalam rangka itu. Kenapa? Itu akhlak kita terhadap tamu. Tamu adalah raja di rumah kita selama 3 hari. Ya, ketika dia bertamu kita harus memperlakukannya dengan sangat baik. Kenapa? Karena ia adalah sedang bertamu di rumah kita, dan tamu itu dalam Islam itu kita diminta untuk memuliakannya. Kemudian akhlak kepada orang tua atau akhlak orang tua terhadap anak. Ini penting, bahwa bagaimana orang tua itu harus dihormati. Birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua, ibu yang melahirkan, bapak yang kepala keluarga. Ibu dan bapak sudah mendidik, membesarkan dari dalam kandungan sampai tumbuh dewasa bahkan berkeluarga, maka wajib bagi seorang anak untuk berakhlak mulia kepada orang tuanya, bukan sebaliknya justru berlaku durhaka kepada orang tuanya. Nauzubillahi min dzalik. Jangan sampailah terjadi seperti kisah malin kundang yang tidak mengakui ibunya yang miskin ketika dia sudah merasa kaya. Nauzubillah min dzalik.
Kenapa? Karena kita kepada orang tua harus menghormati, dan orang tua pun tentu dia akan menghormati dan menyayangi anaknya. Kemudian tetangga, akhlak kepada tetangga ini juga penting, bahwa tetangga adalah orang yang terdekat dengan kita, bahwa tetangga adalah saudara kita yang sesungguhnya. Maka berbuat baiklah kita kepada tetangga kita. Ya, kita punya saudara banyak, lalu saudara tinggal di luar kota semua. Terjadi sesuatu yang menimpa diri kita, siapa yang menolong kita dulu? Bukan saudara kita yang tinggal di luar kota, karena mereka jauh, makan waktu bisa sampai ke rumah kita. Tapi adalah tetangga yang ada di sebelah kanan dan sebelah kiri kita. Mereka yang akan duluan membantu kita. Oleh karena itu dalam Islam itu jiran itu atau tetangga itu harus kita pandai berbuat baik terhadap mereka. Artinya sesama tetangga itu sama baiknya. Nah, itulah contoh akhlak kepada manusia. Lalu kemudian akhlak kepada alam. Alam adalah segala sesuatu yang ada di langit maupun di bumi beserta isi. Kalau kita bicara tentang definisi alam, selain Allah, selain Allah itu masih wala alam, ya, selain alam Allah itu adalah alam. Jadi baik binatang, tumbuh-tumbuhan maupun benda-benda mati. Contoh akhlak kepada alam yaitu menjaga lingkungan, melestarikan alam. Maka ada lagu lestarikan alam, lestarikan bumi. Karena itu adalah tanggung jawab kita sebagai manusia. Kita berbuat baik kepada alam. Kenapa? Karena alam sudah memberikan banyak kepada kita. Sumber daya alam yang bisa kita eksplorasi, ya, air yang melimpah, sinar matahari yang menyehatkan buat kita di pagi hari. Maka yang harus kita lakukan tentu saja dengan menjaga lingkungan alam kita dan melestarikan alam semesta ini agar tetap bersih, terpelihara, dan bisa nanti dinikmati oleh anak cucu kita. Lalu yang berikutnya, contoh akhlak kepada alam adalah memanfaatkan alam dengan baik dan benar. Ya, tidak membabi buta. Kita ingin menyuburkan lahan hutan tapi dibakar. Ini cara yang tidak benar. Ya. Kita ingin mengeksplorasi air ikan di laut tapi dengan cara memakai bom, ya, dengan memakai racun misalnya, atau pukat yang mematikan banyak ikan dan isi laut seperti terumbu karang. Nah, ini yang tidak benar, bahwa kita dipersilakan memanfaatkan alam yang begitu luasnya untuk kita, tetapi ada tanggung jawab kita, ya, dengan tetap menjaga alam itu tanpa harus merusak. Ketika hutan kita olah, maka kita menanamnya biar cadangan air bisa terpelihara dengan baik. Ketika laut memberi kita banyak ikan, maka kita bersihkan laut itu. Jangan jadikan laut itu tempat membuang sampah, jangan jadikan laut itu tempat membuang limbah dan segala macamnya. Kemudian adalah yang ketiga, contoh akhlak kepada alam, menjaga keberlangsungan kehidupan atau ekosistem yang ada. Tugas kita semua untuk menjaga kelangsungan biota di laut, menjaga makhluk-makhluk yang di darat, burung-burung tidak tertembaki, ya, karena dia ada siklus rantai makanan di dalamnya. Kemudian sistem atau ekosistem yang terjalin itu sangat mempengaruhi ritme kehidupan mereka. Maka semua itu janganlah kita rusak, jangan kita ganggu. Kenapa misalnya kita membaca berita kera menyerang permukiman penduduk? Ya karena hutan tempat mereka tinggal sudah dibakar. Ya, kenapa macan sampai turun ke pemukiman atau harimau turun ke pemukiman? Ya karena habitat mereka, tempat mereka tinggal itu sudah diolah semua oleh manusia sehingga dia kesulitan untuk mendapatkan makanannya dan akhirnya datang ke rumah penduduk dan bahkan menerkam penduduk. Nauzubillah min dzalik. Nah, lalu apa alasan kita berakhlak kepada alam? Ya tentu saja alasan kita harus berakhlak baik, berakhlak mulia kepada alam itu untuk menjaga keberlangsungan hidup kita dan keberlangsungan makhluk lain yang ada di alam ini. Kemudian karena alam ciptaan Allah, maka karena ia ciptaan Allah, kita jaga ciptaan Allah ini dengan sebaik-baiknya. Karena dia telah memberikan kita penghidupan, maka kita hidupkan alam itu. Karena alam menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan,
maka kita tentu berlayak terima kasih kepada alam yang telah memberikan kita banyak kehidupan. Saudara sekalian, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, bahwa kita bisa memahami bagaimana keutamaan akhlak di dalam Islam itu. Karena keutamaan akhlak di dalam Islam itu adalah menambah berat timbangan amal kebaikan kita di akhirat. Kalau kita berakhlak baik, maka akan menambah berat timbangan amal kebaikan kita. Kemudian kita dicintai oleh Nabi, karena misi Nabi itu adalah menyempurnakan akhlak manusia. Kalau kita umatnya berakhlak mulia, maka kita insya Allah dicintai oleh beliau. Kemudian memiliki kedudukan yang tinggi. Orang yang berakhlak mulia, dia akan memiliki kedudukan yang tinggi, yang dihormati oleh orang lain. Kamu tahu nggak, itu orang baik loh. Jangan kita merendahkan dia. Dia tuh orang soleh, dia tuh orang terhormat. Kenapa? Karena akhlaknya yang terpuji. Maka jadilah kita memiliki kedudukan tinggi, bukan karena jabatan saja, tapi bisa jadi yang paling penting adalah bahwa kita memiliki kedudukan tinggi karena moral yang kita miliki adalah moral yang baik. Kemudian mendapatkan jaminan rumah di surga. Orang yang berakhlak baik, dia akan mendapatkan balasan yang baik pula tentunya dari Allah. Dan semoga kita semua ini bisa menjadi orang yang berakhlak mulia, akhlak yang dijadikan sebagai pandangan hidup kita untuk menjalani kehidupan, sehingga kita juga nanti pada akhirnya menghadap Allah dalam keadaan berakhlak baik untuk selamanya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.